Walah bolo, sobat bola tanah air. Kali ini kita bakal ngomongin dua sosok penting yang jaga gawang Garuda di luar negeri. Maarten Paes versus Emil Auderro. Siapa raja gawang sebenarnya? Siapa yang lebih pantas jadi tembok terakhir pertahanan Indonesia? Yuk kita kulik bareng-bareng. Loh, gak bahaya ta? Media Vietnam bilang timnas U17 kita bisa aja masuk ke grup neraka. Lah, emangnya kenapa? Bisa ketemu siapa? Brasil, Jerman, atau Argentina? Simak terus beritanya. Nah, ini loh. Dan James dan Joy Pelupesi bercerita ada sesuatu yang spesial di timnas. Cerita apa itu? Yuk kita dengar kisahnya. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dan terviral dari timnas. Pertama-tama kita kenalan dulu nih sama dua kiper ini. Maarten Paes lahir di Belanda, tepatnya di Nijmegen, tanggal 14 Mei 1998. Sekarang usianya 26 tahun. Awalnya dia berkarir di Belanda, pernah main buat NEC Nijmegen dan FC Utrecht. Tapi sekarang doi udah jadi bagian penting dari FC Dallas yang main di Major League Soccer alias MLS Amerika Serikat. Gokil gak tuh? Emil Auderro. Nah, kalau yang satu ini lahir di Mataram, NTB, tanggal 18 Januari 1997. Tapi dari kecil dibesarkan di Italia. Doi sempat ngebela klub-klub top kayak Juventus, Sampdoria, dan musim ini main bareng Como 1907 dan Palermo. Sekarang doi udah resmi gabung jadi bagian dari timnas Indonesia juga. Jadi, duel mereka ini bukan cuma tentang statistik, tapi juga soal siapa yang layak jadi nomor satu di bawah Mistar Garuda. Statistik Maarten Paes di FC Dallas Sang Macan Texas. Maarten Paes musim ini jadi pilihan utama di FC Dallas. Dari 10 pertandingan MLS musim 2025, dia cuma absen sekali. Sisanya, dia tampil terus. Jumlah tanding 9 laga. Jumlah kebobolan 14 gol. Clean sheet 1 kali. Penyelamatan dalam kurung saves 26 kali. Akurasi umpan 73,7%. Rata-rata rating 6,74 dalam kurung versi VoteMob. Terakhir, Paes tampil keren waktu FC Dallas menang tipis 4-3 lawan Inter Miami. Walaupun Inter Miami main tanpa Messi, Suarez, dan Jordi Alba, tetap aja lawannya berat. Dan Maarten bikin 3 penyelamatan penting. Sejak gabung ke FC Dallas tahun 2022, Paes udah tampil 114 kali, kebobolan 148 gol, dan mencatat 24 kali clean sheet. Gak cuma itu, dia juga dapat 6 kartu kuning dan sekali diusir alias kartu merah. Disiplin kudu dijaga, bos. Posisi FC Dallas sekarang di peringkat 6 klasemen wilayah barat MLS. Lumayan stabil di papan tengah berkat performa solid Maarten di bawah Mistar. Statistik Emil Auderro si jago Italia yang kini jadi Garuda. Sekarang giliran kita bahas Emil Auderro. Musim ini cukup unik buat Emil karena dia main di 2 tim sekaligus. Putaran pertama di Como 1907 dalam kurung Serie A, jumlah laga 10, kebobolan 15 gol, clean sheet 2 kali, penyelamatan 17 saves.
Putaran kedua di Palermo dalam kurung Seri B jumlah laga 8. Kebobolan 18 gol. Clean sheet 0. Penyelamatan 37 saves. Jadi total Emil main 18 kali musim ini dengan total kebobolan 33 gol dan total 54 penyelamatan. Gila juga ya, penyelamatan di Palermo lebih banyak, mungkin karena timnya lebih sering diserang. Yang menarik, meskipun sering kebobolan, Emil tetap bisa nunjukin kualitas shot stopping yang oke banget. Tapi sayangnya, clean sheet-nya di Palermo, Zong alias nihil. Siapa yang lebih cemerlang? Yuk bandingkan. Sekarang pertanyaan besarnya, siapa yang lebih cemerlang? Yuk kita bedah lebih dalam dari berbagai aspek. Konsistensi bermain, Paes lebih stabil karena terus jadi starter di FC Dallas. Cuma absen sekali dari 10 laga awal. Emil harus adaptasi pindah dari Como ke Palermo di tengah musim. Adaptasi dua tim beda liga jelas gak gampang. Jumlah clean sheet Paes unggul sedikit meski sama-sama gak terlalu dominan soal clean sheet. Tapi tetap 1 kali lebih baik dari 0. Jumlah penyelamatan Emil unggul jauh soal total saves dalam kurung 54 versus 26. Tapi ini juga bisa berarti pertahanan Palermo lebih bocor, jadi Emil kerja ekstra keras. Rating dan umpan, Paes punya rating rata-rata 6,74 dengan akurasi umpan 73,7%. Untuk kiper modern, kemampuan distribusi bola penting banget. Dan Paes nunjukin kualitas itu. Level Liga, Seri A dan Seri B dalam kurung Italia jelas lebih ketat dibanding MLS. Tapi MLS juga makin berkembang pesat. Apalagi tim kayak Inter, Miami bisa ngundang pemain kaliber dunia. Jadi dua-duanya punya tantangan masing-masing. Efek terbaik buat timnas Indonesia pilih Paes atau Emil? Nah, ini yang penting buat para fans timnas Garuda. Siapa sih yang paling cocok buat jadi kiper utama timnas? Kalau lo butuh kiper yang stabil, ngerti build up, dan udah settle sama satu tim, Maarten Paes bisa jadi pilihan. Tapi kalau lo mau kiper yang punya pengalaman tempur di Italia dan tahan banting saat ditekan lawan, Emil Audero gak kalah hebat. Dua-duanya punya karakter berbeda. Paes lebih tenang, tipe sweeper keeper. Emil lebih reaktif, refleksnya tajam, dan mentalnya kuat di laga-laga besar. Jadi gimana menurut kalian, bolo sobat bola? Lebih cocok siapa nih buat jadi kiper utama timnas Indonesia? Paes yang keren di Amerika atau Emil yang berjuang di Italia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan konten bola seru lainnya. Oke, sebelum ngomongin soal grup neraka, kita throwback dulu ya ke perjalanan timnas Indonesia U-17 ini. Jadi tim asuhan Coach Nova Arianto ini lolos ke Piala Dunia U-17 2025 yang bakal digelar di Qatar tanggal 3 sampai 27 November 2025. Lolosnya mereka tuh bukan karena tuan rumah kayak tahun 2023 ya. Ini murni hasil perjuangan mereka di Piala Asia U-17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Di turnamen itu Indonesia tampil garang banget, bro. Di babak grup, Garuda Asia ngebantai Yaman 4-1, ngalahin Afghanistan 2-0, dan bikin kejutan besar pas numbangin Korea Selatan 1-0.
Kemenangan itu bikin Indonesia keluar sebagai juara grup C dan otomatis melaju ke perempat final. Sayangnya mimpi indah itu kayak ketabrak truk Korea Utara karena kita dihajar 0 hingga 6 tanpa ampun. Tapi ya sudahlah, itu udah cukup buat kita dapat tiket ke Qatar. Jadi inget ya, Indonesia ini satu-satunya wakil ASEAN yang bisa tampil di ajang bergengsi Piala Dunia U-Strip 17 2025. Thailand dan Vietnam, bye dulu bro. Mereka udah pulang kampung karena gagal lolos di fase grup Piala Asia kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama nih. Jadi, FIFA udah ngerilis pot drawing alias pembagian tim berdasarkan performa. Timnas Indonesia U-Strip 17 itu ada di pot 3, bareng sama negara-negara kayak Costa Rica, Tajikistan, Panama, Korea Utara, Pantai Gading, Tunisia, Kaledonia Utara, Kanada, Afrika Selatan, Austria, Haiti. Artinya apa? Artinya kita bisa aja ketemu tim-tim monster dari pot 1 dan pot 2. Dan inilah yang bikin media Vietnam heboh. Mereka sampai bilang Indonesia sangat berisiko masuk grup neraka. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Pot 1 dan pot 2 itu isinya siapa sih? Nih gua kasih bocorannya. Pot 1 Brasil, Prancis, Jerman juara bertahan, Argentina, Inggris, Jepang. Pot 2 Italia, Belgia, Kroasia, Paraguay, Uzbekistan. Gila lo, bayangin aja, Indonesia bisa aja sekumpulan sama Brasil dari pot 1, Italia dari pot 2, dan Portugal dari pot 4. Lah itu sih isinya klub UEFA semua. Media Vietnam bernama Soha ngebahas serius soal kemungkinan Indonesia U-Strip 17 ini masuk ke grup neraka. Mereka bilang kayak gini, risiko Indonesia masuk grup neraka sangat tinggi. Pot 1 dan 2 isinya raksasa dunia. Sementara tim-tim dari pot 4 kayak Portugal, Ceko, Mesir, Irlandia, Swiss, Zambia juga nggak bisa diremehkan. Jadi, Indonesia kayak diapit dari segala arah. Tapi mereka juga ngasih respect. Mereka bilang walaupun peluangnya berat, Nova Arianto pasti bakal berusaha semaksimal mungkin buat ngelakuin kejutan. Dan siapa tahu Garuda Muda bisa bikin kisah indah seperti Leicester City juara Premier League waktu itu, kan? Sob, yang bikin kita bangga banget adalah Timnas Indonesia U-Strip 17 jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di Piala Dunia kali ini. Gila nggak tuh? Thailand gagal, Vietnam tersingkir, Malaysia kagak kelihatan batang hidungnya. Indonesia doang yang survive dan terbang tinggi. Jadi ini bukan cuma buat pamer, tapi bukti nyata bahwa sepak bola muda Indonesia mulai bangkit. Kalau kita rawat tim ini baik-baik, bisa aja beberapa dari mereka jadi pemain andalan di timnas senior masa depan. Dan jangan lupa, piala ini bukan kaleng-kaleng. Piala Dunia U-Strip 17 2025 bakal diikuti 48 tim, dibagi ke 12 grup. 2 tim teratas dari masing-masing grup plus 8 tim posisi ketiga terbaik bakal lolos ke fase gugur. Artinya, peluang buat lolos ke babak 32 besar masih terbuka lebar, asal kita jangan jadi juru kunci dan bisa curi poin 1 atau 2 pertandingan. Mental dan strategi bakal jadi kunci utama. Oke, jujur aja ya, kalau melihat lawan-lawan yang kemungkinan kita temui, harapan realistisnya ya jangan jadi lumbung gol. Tapi, ini sepak bola bro, segalanya bisa terjadi. Contoh kecil, waktu timnas senior ngalahin Korea Selatan di Piala Asia 2024 kemarin. Siapa sangka kan? Nah, kalau Garuda Muda bisa ngulangin mentalitas juang kayak gitu, bisa aja kita bikin kejutan. Coach Nova Arianto udah punya blueprint permainan.
Mereka bukan main asal-asalan. Dari lini belakang sampai striker, udah mulai kelihatan pola mainnya. Ketemu tim kuat, ya justru itu yang dibutuhin buat ningkatin level permainan kita. Jangan takut duluan. Justru makin kuat lawan kita, makin banyak pelajaran yang bisa diambil. Tim kayak Brasil atau Jerman mungkin bisa kasih tekanan tinggi. Tapi dari situ, kita bisa evaluasi skill individu, taktik bertahan, cara transisi serangan, dan sebagainya. Dan, siapa tahu ada pemain muda kita yang dilirik klub-klub luar. Kayak Marcelino Ferdinand yang sekarang udah main di Belgia. Itu hasil dari exposure ke kompetisi level tinggi. Oke sob, jadi kesimpulannya Timnas Indonesia U-Strip 17 siap tampil di Piala Dunia U-Strip 17 2025, dan walau kemungkinan masuk grup neraka itu besar, kita harus tetap kasih dukungan penuh. Mereka udah berjuang dari babak grup, ngelewatin rintangan, dan jadi satu-satunya wakil ASEAN. Sekarang giliran kita buat jadi supporter sejati. Yuk ramein tribun, kalau bisa ke Qatar langsung. Tunjukin ke dunia kalau Indonesia gak punya pemain ke-12 yaitu supporter fanatik saja, tapi juga punya masa depan sepak bola yang patut ditakutin di dunia. Dan James dan Joey Pelupesi bukan sekadar pemain bola biasa. Mereka adalah dua anak bangsa yang besar di Eropa, tapi gak pernah lupa asal-usulnya. Nah, buat mereka, bisa pakai jersey merah putih itu bukan cuma kehormatan, tapi udah kayak mimpi yang jadi kenyataan. Dan James si ganteng yang main di Go Ahead Eagles di Belanda akhirnya ngerasain debut bareng Timnas Indonesia pas lawan Australia di Sydney, tanggal 20 Maret 2025 kemarin. Meski lawannya berat banget Australia, cuy. Dan tetap senyum sumringah karena akhirnya bisa ngelangkah ke lapangan pakai jersey Garuda di dada. Kata Dean, perasaannya luar biasa banget. Main pertama kali lawan Australia di Sydney pula. Atmosfernya gokil, ketemu teman-teman baru di tim juga bikin senang. Sementara Joey Pelupes, si gelandang petarung yang sekarang main di SK Lommel, Belgia, baru ngerasain debutnya pas lawan Bahrain di GBK tanggal 25 Maret. Tapi jangan salah, walau baru main di laga kedua, dia udah ngerasain vibes luar biasa dari supporter kita waktu di Sydney. Joey bilang waktu lawan Australia, meskipun belum debut, gue udah ngerasain energi yang luar biasa dari fans Indonesia. Mereka datang rame-rame ke stadion meskipun jauh banget dari tanah air. Gue sampai mikir, wow, gila ini fansnya. Atmosfer GBK surga buat pemain bola. Kita semua udah tahu kan gimana kerennya atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, bayangin deh lo pemain yang baru pertama kali ngerasain main di situ. Terus disambut puluhan ribu supporter yang nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng, merinding gak tuh? Dan James emang belum dapat kesempatan main di GBK waktu lawan Bahrain, tapi dia nonton dari pinggir lapangan, dan itu aja udah bikin dia terkagum-kagum. Sayangnya gue gak main di GBK, tapi nonton dari pinggir pun udah luar biasa. Lihat fans yang begitu banyak, semangat mereka, itu pengalaman besar buat gue. Sesuatu yang gak bakal gue lupain. Joey lebih beruntung karena dia tampil langsung di GBK, dan itu langsung jadi debut resminya bareng Timnas Indonesia. Bukan cuma main, tapi juga menang bareng tim Garuda di depan 70.000 lebih supporter yang menggila. Gue gak bisa deskripsiin dengan kata-kata. Lagu kebangsaan, semangat dari tribun, semuanya terasa spesial banget. Main buat negara, bukan sekadar klub. Rasanya beda banget. Cinta dari 280 juta penduduk Indonesia. Dan James juga cerita soal perbedaan besar antara dukungan fans di Indonesia dibanding di Belanda atau Belgia. Buat dia, dukungan dari 280 juta rakyat Indonesia tuh bener-bener kerasa banget, kayak lo lagi ditonton dan didukung sama satu negara penuh. Ini jelas beda.
280 juta penduduk bro. Gak bisa dibandingin sama Belanda atau Belgia. Di sini semua orang kayak punya koneksi emosional dengan timnas. Rasanya luar biasa. Dan Joy pun setuju banget soal itu. Sebelum gabung timnas, dia udah sering denger cerita soal fans Indonesia yang gila bola, tapi pas ngerasain langsung, wah, beda cerita bro. Gue udah tahu fans di sini luar biasa, tapi ngerasain sendiri tuh beda. Mereka nyanyi, mereka sorak-sorak, mereka totalitas. Ada sesuatu yang hidup di sini karena sepak bola. Siapa sih mereka sebenarnya? Buat lo yang belum begitu kenal sama dua pemain ini, tenang aja. Nih gue kasih biodatanya singkat tapi padat. Dan James, klub Go Ahead Eagles, dalam kurung Eredivisie Liga 1 Belanda. Posisi bek kiri, tanggal lahir 30 April 2000, dalam kurung 25 tahun. Tinggi 177 meter. Bergabung dengan timnas 2025. Caps 1 pertandingan. Nilai pasar Rp17 miliar. Joy Pelupeschi, klub SK Lommel, dalam kurung Divisi 2 Belgia. Posisi gelandang bertahan. Tanggal lahir 15 Mei 1993, dalam kurung 31 tahun. Tinggi 180 meter. Bergabung dengan timnas 2025. Caps 1 pertandingan. Nilai pasar Rp4 miliar. Keren kan? Walaupun mereka besar di Eropa, tapi darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka tetap bikin mereka punya semangat nasionalisme yang tinggi banget. Debut yang bukan cuma tentang sepak bola. Kalau dengar dari cerita mereka, kita bisa simpulin satu hal, buat Dan James dan Joy Pelupeschi debut bareng timnas bukan cuma soal main bola, tapi juga soal jati diri, cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Bayangin aja lo lahir dan besar di negara lain, tapi akhirnya bisa berdiri di lapangan, nyanyi lagu Indonesia Raya dan ngebela merah putih di level internasional. Gak semua